Bab 2221. Head tidak mungkin berbicara dengan benar atas nama Frank seperti yang dikatakan Theo, karena Head membenci Frank. Ini semua tampak lucu bagi Jack. Selain itu, dia ingat bahwa Head tidak dapat tetap terjaga setelah terluka oleh pria bertopeng itu. Bagaimana dia bisa berminat untuk melihat hal-hal lain pada saat itu? Meskipun Jack sedang dalam pertempuran saat itu, dia tetap memperhatikan perubahan di sekitarnya. Tampaknya tidak benar bahwa Head melihat semua yang terjadi. Memang benar bahwa yang lain sangat tenggelam dalam pertempuran mereka, tetapi Theo berhasil menggambarkan pertempuran mereka secara akurat. Ini berarti bahwa seseorang menggambarkan apa yang terjadi pada Theo, tetapi orang itu bukanlah Head atau Edric. Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Theo dan tersenyum dingin. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya terkesan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini ketika Frank adalah saudara klan Anda dari sekte yang sama?" Theo tercengang ketika mendengar ini dan orang-orang di sekitar mereka juga tercengang. Mereka semua menatap Jack tak percaya. Griffin berkata dengan cemberut di wajahnya. "Apakah kamu begitu terintimidasi sehingga kamu menjadi gila? Apa yang kamu bicarakan?" Jack tiba-tiba berbalik untuk melihat Griffin. "Jika ini terjadi pada kakak senior Griffin, apa yang akan kamu lakukan?" "Itu adalah situasi darurat, dan lawanku berada di tahap akhir level bawaan. Jika aku tidak berpikir untuk melarikan diri, haruskah aku tetap mati bersama Frank? Saya yakin Anda akan melarikan diri lebih cepat daripada siapapun jika ini terjadi pada Anda. Anda hanya menanyakan pertanyaan ini kepada saya karena kami memiliki darah yang buruk. Kami adalah saudara klan, jadi tidak masalah jika ada beberapa masalah antara kita, tapi kamu mengabaikan fakta bahwa kita adalah saudara klan dan, sebaliknya, bergabung dengan beberapa orang luar acak untuk menyalahkanku. Kamu setuju dengan apa yang orang luar katakan tanpa melihat apa yang terjadi dengan mata kepala sendiri. Orang baik macam apa yang melakukannya kamu pikir kamu?" Griffin sedikit tergagap ketika pertanyaan Jack muncul, dan ekspresinya melunak. "Aku hanya berdiri di samping. Kamu bilang aku orang yang tidak setia dan tidak benar, tapi pernahkah kamu memikirkan situasiku?" Sela Jack, "Orang ini adalah murid dari klan asal kekacauan, dan kamu setuju dengan semua yang dia katakan. Kamu membantu orang luar melawanku. Apakah ini kesetiaan dan kebenaran yang kamu bicarakan?" Nelson segera mengikuti di belakang Jack dan berkata, "Saudara muda Jack benar. Kami semua adalah murid paviliun berdaulat ganda, dan jika kami tidak membantu, kami seharusnya tidak berbicara sebelum kami tahu apa yang terjadi. Di mana kesetiaanmu dan kebenaran saat Anda mengabaikan moralitas sekte untuk dendam pribadi Anda?" Kata-kata bergantian Jack dan Nelson menyebabkan Griffin menjadi merah padam saat dia melihat mereka berdua dengan gigi terkatup. Dia mencoba menemukan lidahnya sehingga dia bisa berbicara kembali kepada mereka. Namun, Jack tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukannya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Theo. "Apakah kamu pikir aku bodoh? Semua orang terlalu terjebak dalam pertempuran mereka sendiri sehingga tidak ada yang mau repot-repot melihat orang lain. Kamu mengatakan itu. Kakak senior Head memberitahumu segalanya. Namun, aku melihatnya dengan buruk, terluka dan terbaring di tanah pada akhirnya memuntahkan darah. Dia masih berusaha untuk pulih sekarang, jadi apakah menurutmu dia akan berminat untuk memberitahumu semua itu?" Bab 2222. Jack berhenti setelah dia selesai mengatakan ini. Orang lain melihat seluruh proses. Ekspresi Theo berubah, dan dia akan menyela Jack ketika Jack memukulinya. "Itu adalah orang yang mencoba membunuh kita pada saat itu." Dia menunjuk ke arah pria bertopeng itu ketika dia selesai berbicara. Kakak senior tertua dari paviliun mayat yang mengenakan topeng telah berdiri di samping dan mengamati seluruh pertempuran setelah dia melukai kakak senior Head. "Dia pasti orang yang memberitahumu tentang segalanya." Apa yang dikatakan Jack seperti panggilan untuk membangunkan semua orang yang hadir. Meskipun Jack tidak setia dan tidak benar, dia berada di pihak yang lebih lemah. Jack mencibir dan melanjutkan, "Paviliun mayat adalah orang yang ingin membunuh kita, dan Frank mati di tangan murid paviliun mayat. Kamu membuat kami kesulitan daripada menuduh paviliun mayat. Apakah ini kesetiaan dan kebenaranmu?" Petik 2. Semua orang di sana tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Jack benar, paviliun mayat adalah orang yang melakukan pembunuhan itu, dan Frank tewas di tangan orang-orang mereka. Namun, Theo bertindak seolah-olah dia benar-benar melupakan ini dan hanya datang untuk menanyai Jack.
Dia jelas menggertak yang lemah. Pada saat ini, semua orang berbalik untuk menuduh Theo, dan sorot mata mereka berubah ketika mereka memandangnya. Jack mencibir dan menambahkan, tidak masalah bahwa Anda menindas yang lemah dan dengan sengaja membuat saya kesulitan, tetapi Anda bekerja sama dengan orang yang membunuh Frank. Kakak senior Head terluka parah pada saat itu sehingga dia di tanah, terus-menerus memuntahkan darah. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran untuk fokus padaku? Saat ini, kakak senior Head masih dalam penyembuhan, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya sekarang. Bagaimana moodnya untuk pergi kepadamu dan dengan sengaja memberitahumu segalanya? Theo sangat marah sehingga tangannya gemetar. Tetap saja, dia dengan keras kepala bersikeras, tindakanmu terlalu berlebihan, jadi berhenti berbohong kepada semua orang dengan fakta-fakta yang dibuat-buat ini. Apa yang saya lakukan itu sangat berlebihan. Kami bisa pergi dengan damai, tetapi Frank sangat sombong. Dia benar-benar membuat marah lawan, dan ini menyebabkan lawan menyerang kami. Jika semua orang tidak percaya apa yang saya katakan, Anda dapat bertanya kepada orang lain yang terlibat dalam pertarungan, murid resmi Paviliun Seribu Daun, Byron Reid. Theo tersipu dengan warna merah tua ketika dia berkata, jangan mencoba berbicara dengan lancar untuk keluar dari ini. Aku tidak berusaha untuk berbicara dengan lancar tentang hal-hal, kamulah yang putus asa. Aku yakin kamu bekerja sama dengan pria bertopeng karena dia menjanjikanmu satu atau dua kesepakatan yang manis. Bagaimanapun, pria bertopeng itu gagal menangkapku, dan dia membenciku. Kamu sebenarnya tidak peduli dengan nasib Frank, dan kamu hanya peduli jika kamu akan menerima keuntungan yang dijanjikan. Petik 2. Itu benar, dan saya bisa bersaksi. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari belakang kerumunan, dan murid Paviliun Seribu Daun dengan jubah putih berjalan ke arah mereka dengan mantap. Orang yang berjalan menuju tempat kejadian adalah Byron, dan dia tampak tenang saat ini. Namun, gelombang kemarahan melintas di matanya. Dia mengumumkan dengan keras ketika dia tiba di depan semua orang, saya dapat bersaksi untuk saudara muda Jack, dan semua yang dia katakan adalah benar. Selain itu, saudara senior saya Head telah merawat luka-lukanya sejak dia dipindahkan ke sini. Dia tidak ingin memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi sejak saat itu. Dengan saksi ini bersaksi atas nama Jack, penilaian atas segala sesuatu secara alami condong ke sisinya. Theo, yang arogan sebelumnya, segera menyusut seolah semangkuk air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Namun, dia tetap berusaha membela diri. Junior Brother Byron, kenapa kamu berpihak pada Jack? Dia membunuh adik juniorku. Bab 2223. Byron melirik Theo dengan jijik. Dia membenci orang-orang yang bekerja sama dengan musuh mereka untuk keuntungan yang sangat sedikit. Dia tersenyum dingin dan berkomentar, seseorang yang menekankan tentang mendapatkan keadilan untuk adik laki-lakinya sebenarnya bekerja sama dengan pembunuh sejati yang membunuh adik laki-lakinya. Kamu benar-benar tidak adil, orang jahat. Beraninya kamu menyebutkan bahwa aku membantu orang lain. Tanyakan hati nurani Anda tentang tindakan Anda. Hampir semua orang memandang Theo dengan jijik setelah ucapan Byron. Dengan kesaksian Byron dan ekspresi bersalah Theo, semua orang tahu yang sebenarnya. Kupikir dia benar-benar marah atas kematian adik laki-lakinya. Ternyata, dia di sini untuk menjebak orang lain karena beberapa keuntungan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika menghadapi pembunuh sejati yang membunuh adik laki-lakinya, dan dia bahkan bekerja sama dengan orang itu. Dia di sini untuk menjebak Jack karena dia berpikir bahwa mudah untuk menjebak seseorang di tingkat menengah dari tingkat bawaan. Dia seperti itu, orang yang tercela karena menjebak seseorang. Aku hampir jatuh cinta pada kata-katanya barusan dan mengira Jack adalah orang yang keji. Pada saat ini, semua suara ragu dan tatapan menghina mendarat di Theo. Theo tidak sesensitif Jack, dan dia merasa tatapan dari kerumunan membakar lubang di tubuhnya. Berita tentang kejadian ini pasti akan kembali ke klannya, dan semua orang akan mengejeknya saat itu. Semua orang akan menganggapnya sebagai orang yang tercela. Theo sangat marah sehingga tangannya gemetar, dan matanya juga merah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jack. Bastard. Aku akan mengingat semua yang terjadi di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, dan masih ada jalan panjang di depan kita. Tunggu saja dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Dengan itu, Theo berbalik dan pergi. Lagi pula, dia hanya akan memancing ejekan jika dia tetap tinggal.
Jack, sementara itu, merasa bahwa Theo konyol dan menjijikkan ketika dia melihat bagaimana dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Namun, Jack ingat apa yang dikatakan Theo pada akhirnya. Dia percaya bahwa Theo pasti akan membuatnya kesulitan jika dia punya kesempatan, dan perselisihan di antara mereka tidak dapat dihindari. Namun, ini tidak terlalu mengkhawatirkan Jack karena dia tidak bertentangan dengan prinsipnya sebagai pribadi. Faktanya, Theo adalah orang yang membuatnya bermasalah. Karena orang utama dalam insiden ini telah melarikan diri karena malu, para penonton secara alami pergi dengan kurangnya minat. Sekali lagi, hanya para murid dari paviliun berdaulat ganda yang tersisa. Tatapan Griffin meningkat karena apa yang dia lakukan benar-benar tercela. Dia berdiri di sisi orang luar melawan saudara-saudara klannya, dan banyak orang membencinya atas apa yang dia lakukan. Namun, Griffin tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Dia tidak pernah menganggap Jack sebagai saudara klannya. Jack berbalik dan menatap Griffin sebelum berbicara di depan semua murid paviliun berdaulat ganda. Aku akan mengingat apa yang kamu lakukan hari ini, kakak senior Griffin. Griffin bereaksi seperti kucing yang ekornya diinjak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Kenapa? Apakah kamu berencana untuk membalas? Kamu ingin melakukannya sendiri. Berhentilah berpikir bahwa kamu dapat pamer di depanku karena kamu berada di bawah perlindungan Elder ke-11. Kamu hanya seorang murid formal sekarang, terus terang, tapi aku murid terpilih. Kamu pikir kamu siapa untuk membalas dendam di depanku? Jack tersenyum dingin dan menjawab dengan acuh tak acuh. Mari kita tunggu dan lihat. Jack berbalik dan menolak untuk melihat Griffin lagi, sambil memikirkan bagaimana berterima kasih kepada Byron karena dia telah membantunya. Bagaimanapun, Jack bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Bab 2224. Jack mengucapkan terima kasih kepada Byron dengan sungguh-sungguh, tetapi Byron melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Ini bukan apa-apa. Aku melakukan ini karena aku tidak tahan dengan perilaku Theo. Mereka berdua bertukar kata sebelum Jack mengirim Byron pergi. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah 1 jam, suara tua itu terdengar lagi, waktunya habis. Semua orang bisa naik ke Divine Void Slope sekarang. Kamu akan melawan Divine Void Warrior saat berada di Divine Void Slope. Kriteria untuk menilai kegagalanmu adalah ketika kamu kehilangan kemampuan untuk bertarung atau ketika kamu mengaku kalah. Sekali kamu kalah dari Divine Void Warrior, kamu tidak akan bisa terus mendaki Divine Void Slope. Standar evaluasi cukup adil karena semua orang dapat secara proaktif mengakui kekalahan jika mereka merasa akan terluka parah jika mereka melanjutkan pertempuran. Baiklah, mereka yang ingin mendaki Divine Void Slope, kamu bisa mulai sekarang. Mereka yang tidak ingin melakukannya bisa tetap di bawah. Setelah pengumuman itu, kerumunan mulai terbakar dengan kegembiraan. Terlepas dari mereka yang terluka parah atau mati, yang lain mulai bergegas menuju lereng kekosongan ilahi. Jack berjalan perlahan dan tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan orang-orang di depannya. Pada saat ini, mereka yang lebih dekat ke Divine Void Slope mendaki lereng lebih cepat. Orang pertama yang menginjak Divine Void Slope tercengang, dan semangat awalnya yang tinggi menghilang. Dia merasa seperti dia telah dipenjara oleh ruang di sekitarnya dan tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, dia mendengar sesuatu yang retak. Adegan ini segera memadamkan antusiasme semua orang. Semua orang melihat ke arah orang pertama yang bergegas menaiki lereng tetapi terjebak di sana dan tidak bisa bergerak. Retakan, retakan. Suara rantai ditarik bisa terdengar lagi, dan tanah di bawah orang itu tiba-tiba bergeser. Orang itu tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi dia bergerak bersama dengan tanah. Setelah menarik napas, orang itu dipindahkan 300 meter dari tempat dia semula. Ya Tuhan, dia berseru ketakutan. Cambangnya basah karena keringat dinginnya, membuktikan betapa ketakutannya dia ketika tubuhnya dikendalikan. Suara lelaki tua itu bisa terdengar pada saat ini. Semua orang diberi tempat masing-masing. Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak naik ke lereng? Jika kamu tidak bergerak, lereng kekosongan ilahi akan memutuskan bahwa kamu tidak ingin memperebutkan barang-barang berharga. Petik 2. Kata-kata penyiar bertindak seperti stimulan. Antusiasme semua orang kembali menyala ketika mereka melihat bahwa orang pertama yang mendaki lereng itu selamat. Seperti lebah yang terbang keluar dari sarangnya, semua orang bergegas menaiki Divine Void Slope. Lereng kekosongan ilahi tidak ramai,
meskipun lebih dari 100 orang telah naik ke lereng. Tubuh setiap orang yang menginjak lereng langsung dikontrol, dan tanah yang mereka injak bergerak sesuai. Pada awalnya, Jack penasaran mengapa Divine Void Slope berfungsi sedemikian rupa. Namun, Jack segera menyadari ketika dia melihat bahwa lebih dari 100 orang telah diatur dengan baik. Lereng kekosongan ilahi mengendalikan jarak di antara mereka dan membawa mereka semua ke tempat masing-masing. Pada saat itu, semua orang berdiri di titik terendah dari Divine Void Slope dalam satu garis lurus. Jack melakukan semuanya dengan lambat, tetapi itu bukan karena dia ingin membuat pintu masuk yang megah. Sebaliknya, dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang ini. Dia baru saja tiba di depan Divine Void Slope saat ini. Dia akan melangkah ke lereng kekosongan ilahi pada saat ini ketika dia mendengar suara suram berkata, "Kamu jauh lebih menarik daripada yang aku pikirkan. Kamu cukup beruntung sampai saat ini. Namun, kamu harus ingat itu, keberuntungan tidak akan menghampirimu setiap saat. Anak muda, kau akan menderita di tanganku, cepat atau lambat." Bab 2225. Pria bertopeng itu berdiri 3 meter di belakang Jack dan menatapnya tajam. Namun, Jack menjawab dengan acuh tak acuh. "Banyak orang ingin membunuhku, tetapi orang-orang itu biasanya berakhir mati." Huff. Arogansi seperti itu. Pria bertopeng itu mengejek, yang terdengar seolah-olah meledak dari dadanya. Jack mengabaikan situasi di belakangnya dan melangkah ke Divine Void Slope. Saat kedua kakinya menginjak tanah, dia merasakan gelombang energi yang tak terlihat menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak karena energinya seperti semen yang mengeras. Beberapa detik kemudian, dia bergerak cepat dan muncul di sisi utara lereng. Setelah tubuhnya bisa bergerak bebas, Jack masih merasakan kekuatan yang menghalangi di sekelilingnya. Meskipun dia berdiri di ruang yang sama seperti orang lain, mereka berada di ruang individu. Tentu saja, Jack bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bang! Bang! Suara sesuatu yang hancur terdengar dari jauh, dan Jack melihat seorang murid dari paviliun mayat mengangkat tongkatnya dan terus-menerus mengayunkannya ke ruang di sekitarnya. Tabrakan energi sejati yang intens menyebabkan gelombang energi sejati di sekitarnya. Namun, tabrakan itu dalam jangkauan. Dengan murid paviliun mayat sebagai titik pusat, gempa susulan dari tabrakan energi dapat dirasakan dalam radius beberapa meter. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan apapun begitu mereka keluar dari radius. Tindakan murid itu segera membuat semua orang di dekatnya mengikutinya. Beberapa saat kemudian, semua orang datang dengan kesimpulan yang sama. Meskipun mereka tampak seperti berada di ruang yang sama, mereka terisolasi. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa intens pertarungan di ruang individu mereka, mereka tidak akan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Itu benar-benar adil namun luar biasa sama sekali. Jack menghela napas dalam-dalam dan melihat ke atas Divine Void Slope dengan matanya yang cerah. Sejujurnya, ini bukan tempat yang menakjubkan, tapi itu benar-benar kuat. Ada lebih dari 100 orang di sana, dan lerengnya mampu secara instan membentuk lebih dari 100 ruang individu. Pencapaian terhadap hukum ruang tidak terbayangkan ketika seseorang mampu melakukannya. Pendakian telah dimulai. Ingat, Divine Void Slope tingginya lebih dari 9.000 meter, dan Divine Void Warrior akan muncul di depan Anda setiap 900 meter. Kalahkan Divine Void Warrior, dan Anda akan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendakian, mendaki lereng. Sebaliknya, pihak lain akan tersingkir. Anda akan menghadapi 9 prajurit kekosongan ilahi, tetapi akan ada 10 pertempuran. Orang terakhir yang memenangkan pertempuran akan memenangkan semuanya. Semoga berhasil, prajurit barat negara bagian Cercei. Suara itu, yang ternyata berasal dari seseorang yang sudah lanjut usia, menjadi tenang setelah dia selesai mengatakan ini. Namun, orang-orang yang bergabung dalam pertempuran ini untuk mendapatkan barang-barang berharga tidak dapat tenang. Mereka diminta untuk bergabung dalam 10 pertempuran, tetapi hanya akan ada 9 prajurit Void Ilahi. Informasi yang terkandung dalam pernyataan ini jelas. Semua orang menangkap titik penting dari pertempuran setelah memikirkannya. Pertarungan terakhir adalah jarak dekat, dan hanya satu orang yang akan menang. Begitu mereka memikirkan hal ini, niat untuk bertarung di sekitar orang-orang semakin kuat. Jack melihat murid Tousan Leaves Pavilion menatap puncak lereng saat niatnya untuk membunuh meluap. Pergi, raung seorang individu,
melangkah menuju puncak lereng kekosongan ilahi yang dipenuhi dengan tekad yang membara. Dibandingkan dengan antusiasme orang-orang di sekitarnya, Jack seperti orang tua yang bergerak lambat. Beberapa saat kemudian, beberapa peserta tiba di titik 30 meter. Orang itu baru saja melangkah dalam jarak 30 meter ketika lingkungan mereka tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya oranye kemerahan. Bab 2226. Orang itu terkejut dan tanpa sadar berhenti berjalan. Lampu merah jingga hanya muncul sesaat sebelum menghilang sedetik kemudian. Sebuah hantu tembus kemudian muncul di depannya. Hantu itu memiliki wajah yang tegas dan mata yang penuh dengan semangat. Dia memiliki benda di tangannya yang tampak seperti bola kristal. Bola kristal melayang di udara karena energi sejati hantu itu. Dia berdiri tegak seperti seorang prajurit di depan orang itu. Ini segera menarik perhatian semua orang, tidak diragukan lagi adalah hantu tembus pandang dari prajurit Void ilahi yang disebutkan oleh suara lama. Setelah kemunculan Divine Void Warrior, murid Tousan Leaves Pavilion segera bersiap untuk pertempuran hebat. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap Divine Void Warrior sambil memegang pedang di tangannya dengan erat. Anehnya, Divine Void Warrior tidak langsung bergerak setelah muncul, dan sepertinya penampilannya menghentikan orang-orang yang berdiri di depannya untuk maju. Karena Divine Void Slope adalah barang berharga yang ditinggalkan oleh Master kuno, orang itu tidak bisa begitu saja mengambil tindakan sebelum musuh melakukannya, dan tidak ada yang berani bertindak tanpa kehati-hatian. Karena musuh tidak melakukan apa-apa, orang itu hanya bisa bersiap dengan pedang di tangannya dan ekspresi serius di wajahnya. Tidak lama kemudian, Divine Void Warriors muncul di depan setiap orang yang tiba di titik 900 meter. Masing-masing prajurit Void ilahi ini tampak berbeda, tetapi mereka semua memegang bola kristal di tangan mereka. Jack bukanlah orang terakhir yang tiba di titik 900 meter, tetapi dia termasuk yang terakhir. Setelah dia melangkah ke jarak 900 meter, sinar merah jingga muncul di depannya, diikuti oleh sosok tinggi. The Divine Void Warrior di depannya tinggi dan kurus dengan fitur wajah yang lembut, tapi tidak salah lagi ekspresi heroik di wajahnya. Dia memiliki sedikit kerutan di wajahnya yang melengkapi ekspresi seriusnya. Dia berdiri tegak dengan bola kristal di tangannya. Setelah dia melihat sosok hantu dari prajurit kekosongan ilahi ini, sebuah pikiran melintas di benak Jack. Pejuang. Seorang pejuang yang tak kenal takut. Karena kata, kekosongan ilahi, adalah atas nama prajurit kekosongan ilahi, prajurit itu tidak diragukan lagi terkait dengan dunia kekosongan ilahi. Namun, bagaimana mereka terhubung? Segala macam pikiran melintas di benak Jack, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersesat dalam kebingungan dan tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar teriakan yang tajam. Itu bergerak. Suara itu memecahkan keheningan yang agak menakutkan. Jack dengan cepat melihat ke atas, dan Divine Void Warrior tiba-tiba menggerakkan matanya. Prajurit itu seperti manekin yang saklarnya telah dihidupkan. Bola mata Divine Void Warrior bergerak dan sepertinya mulai terbiasa dengan dunia yang aneh ini. Saat berikutnya, matanya tertuju pada Jack. Matanya sedingin es, dan sepertinya dia sedang menatap dunia. Itu membuat Jack merasa seperti dia adalah sepotong dakwit mengambang di mata prajurit, atau, lebih tepatnya, sepotong sampah. Prajurit itu tampak tanpa emosi saat matanya terfokus pada Jack. Singkatnya, dia tidak tanpa emosi, tetapi dia benar-benar mengabaikan Jack, yang berdiri di depannya. Sepertinya kecakapan bertarung Jack tidak layak untuk diperhatikan. Jack berdeham dan mencubit hidungnya tanpa daya. Dia memeriksa kekuatan bertarung Divine Void Warrior dan, tentu saja, menyadari bahwa itu adalah tahap awal dari level bawaan. Penegasannya seharusnya benar, jadi mengapa seorang Divine Void Warrior pada tahap awal level bawaan memandangnya sedemikian rupa? Prajurit itu memandangnya dengan jijik seolah-olah dia hanyalah sampah. Sialan, untuk apa tatapan matanya itu? Aku tidak pernah dipandang rendah oleh seseorang pada tahap awal level bawaan. Kata-kata kasar yang tertekan bisa terdengar dari kejauhan. Jack berbalik untuk melihat dan memperhatikan bahwa banyak orang di sekitarnya sedang melihat ke arah Divine Void Warrior di depan mereka dengan ekspresi tertekan di wajah mereka. Setiap prajurit Void ilahi menatap para penantang di depan mereka dengan penghinaan dan ketidaktahuan. Bab 2227 murid-murid ini adalah orang-orang istimewa di sekte mereka dan telah menghabiskan hidup mereka dengan pujian. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu,
Dan sorot mata para Divine Void Warriors sangat menyedihkan bagi mereka. Apakah kami terlihat seperti sampah? Mengapa kamu melihat kami seperti itu? Kamu hanya berada di level awal level bawaan. Beberapa dari mereka mengeluh. Beberapa kekhawatiran mereka menghilang karena mereka tidak perlu takut ketika pihak lain memiliki kekuatan bertarung yang sama seperti mereka. Prajurit kekosongan ilahi yang berdiri di depan para murid ini tidak menanggapi. Prajurit itu memiliki pandangan yang sama di matanya dan ada keheningan, seolah-olah prajurit itu tidak mendengar apa-apa. Jack menyilangkan tangan di dada dan mengamati kejadian di sekitarnya dengan penuh minat. Yang lain terdiam dengan tindakannya. Saat dia tenggelam dalam pengamatannya sendiri, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di sekitarnya bergerak. Divine Void Warrior yang berdiri di hadapannya tiba-tiba mengangkat bola kristal di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Cahaya terang 7 warna segera menutupi sekelilingnya. Sebelum Jack menyadari apa yang telah terjadi, dia mendapati dirinya berada di padang rumput yang luas. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang ada di seberang padang rumput yang kosong. Kenapa dia ada di sini? Di mana tempat ini? Dia adalah di mana dia beberapa saat yang lalu. Jack tiba-tiba tidak bisa mengingat di mana dia berada sebelumnya. Rasanya seperti dia telah berada di padang rumput yang luas ini sejak awal, namun dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sini dan mengapa. Jack, sudah kubilang aku akan membalaskan dendamku, dan akhirnya aku akan membalasnya hari ini. Theo tersenyum sewenang-wenang ketika dia memelototi Jack. Dia berada 1 meter dari Jack, tertawa terbahak-bahak. Rasanya seperti dia akan mencapai semua tujuannya dalam hidup, bahwa dia bisa segera menikmati hidupnya. Jack mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur selangkah. Karena dia berlatih menghancurkan Void, dia secara tidak sadar menjaga jarak antara dirinya dan musuh-musuhnya. Menghancurkan Void adalah keterampilan bela diri jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat tidak menguntungkan baginya. Namun, dia memperhatikan bahwa dia sepertinya terpaku di tempat tepat saat dia akan mundur. Apa yang kamu inginkan? Ejek Jack. Hahaha. Menurutmu apa yang aku rencanakan? Kamu mendiskreditkanku di depan semua orang, dan aku dihukum oleh sekteku ketika aku kembali. Apakah kamu lupa itu? Aku akan membuatmu sangat menderita sehingga kamu berharap begitu, mati. Mendongkrak. Sebuah suara gelap bisa terdengar datang dari sisi kiri Jack. Dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa pria bertopeng itu sudah berada di sisi kirinya. Pria itu menatap Jack dengan tajam, seolah-olah dia bisa mengiris Jack menjadi beberapa bagian. Jack menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa kuat mentalitasnya, dia tidak bisa mengendalikan ketenangannya. Saat dia terguncang, suara lain muncul di sisi kanannya. Siapa yang mengira kamu akan berakhir seperti ini hari ini, Junior Brother Jack? Bagaimana rasanya? Apakah itu menyakitkan? Apakah itu sakit? Kulitmu akan segera terkelupas. Ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Hahaha. Suara Griffin seperti lalat yang tak henti-hentinya bersenandung di telinga Jack. Bab 2228. 3 musuh mengepung Jack, tatapan mereka membara dengan kebencian namun cukup senang membayangkan Jack cincang menjadi berkeping-keping. Jack memang memiliki hubungan darah yang buruk dengan ketiga pria itu, dan dia tahu mereka mampu memotong setiap potongan daging dari dirinya dengan belati mereka. Jack dalam keadaan kacau saat ini. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya besar, bahwa musuh akan menyiksanya sampai dia mati. Dia ingin membebaskan diri, tetapi tubuhnya terasa seperti telah diresapi dengan semen, dan dia tidak bisa bergerak. Angin dingin menyapu cambangnya, dan jantungnya berdetak kencang. Dia segera berbalik dan melihat bahwa pria bertopeng itu memiliki belati di tangannya saat dia mendekati Jack. 2 orang yang tersisa juga sedang bergerak. Ketiganya memiliki senjata tajam di tangan mereka masing-masing, dan dia tahu apa yang akan mereka lakukan. Benar saja, apa yang paling dia takutkan terjadi. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepala Jack. Pada saat yang sama, Jack tampaknya memiliki kesadaran yang tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi kaku. Tidak, kenapa hal yang paling dia takuti terjadi padanya? Beberapa detik yang lalu dia mengira ketiga pria itu akan memotongnya hingga bersih dari tulangnya, dan mereka tiba-tiba maju ke arahnya dengan niat seperti itu. Masing-masing dari mereka juga memiliki senjata tajam di tangan mereka. Kebetulan seperti itu berarti bahwa ini bukan masalah kebetulan. Selain itu, mengapa dia ada di sini? Dia sepertinya telah mendarat di padang rumput yang luas ini secara tiba-tiba.
Apakah dia begitu ceroboh untuk melangkah ke dalam jebakan? Tidak, ini adalah fantasi. Ini tidak nyata. Jack segera menggigit lidahnya ketika dia menyadari hal ini, dan rasa sakit itu menjernihkan pikirannya. Kata-kata Divine Void Illusion melintas di kepalanya. Perasaan terperangkap dalam ilusi sudah biasa, tetapi ada juga sedikit ketidakbiasaan. Perasaan akrab itu tidak datang dari Jack, tetapi dari ingatan di kepalanya, yang dimiliki oleh Tuan Kuno. Ilusi Void Ilahi adalah serangan ilusi umum di dunia Void Ilahi yang dapat menyerang pikiran seseorang dan menyerang korban berdasarkan ketakutan terburuk orang tersebut. Begitu mereka jatuh ke dalam ketakutan yang tak terhindarkan, mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali kesadaran. Divine Void Illusion adalah keterampilan bela diri tingkat merah premium. Selain itu adalah salah satu keterampilan terbesar di antara mereka yang berada di tingkat merah premium, dan itu hampir menjadi keterampilan bela diri tingkat bumi. Jack tidak berani membuang waktu ketika dia menyadari hal ini. Ketiganya masih menerornya dengan membuat ancaman, dan mereka sudah mengayunkan pisau tajam ke kulit Jack. Berhenti. Jack meraung marah dan mulai mengaktifkan Destroying the Void. Semua 15 pedang jiwa terbentuk dan seperti pedang tajam yang dikirim terbang pada saat yang sama. Pedang menyebar di tubuh Jack dan menghancurkan semua pikiran delusi dalam kesadarannya. Gemerincing. Setelah kekuatan milik Divine Void Illusion dilubangi oleh Jack's Destroying the Void, kekuatan menghilang dari kesadaran Jack dan ilusi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Padang rumput besar menghilang di depan matanya, dan ketiga musuh menghilang seperti abu terbang. Ketika Jack bisa melihat sekelilingnya dengan jelas sekali, dia menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat aslinya, dan bola kristal di depannya bersinar dalam warna merah jingga. The Divine Void Warrior berdiri tepat di depan Jack, tetapi bola kristal entah bagaimana melayang ke arah Jack. Itu sangat berbahaya. Jack menghela napas lega. Untungnya, dia sadar kembali pada saat yang genting dan menyadari bahwa apa yang dia lihat beberapa saat yang lalu bukanlah kenyataan. Dia juga beruntung telah menemukan keterampilan bela diri apa ilusi aneh ini dari ingatannya. Master kuno mempraktikkan Divine Void Illusion bertahun-tahun yang lalu dan memiliki pengetahuan mendalam tentang keterampilan bela diri ini. Jack dapat menyelesaikan ilusi dengan lancar karena Master kuno memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode penyelesaian. Jagoan. Bola kristal itu terdengar seperti listrik yang bocor. Setelah bola mengeluarkan suara seperti itu, cahaya merah jingga secara bertahap menghilang dan kembali seperti semula. Jack segera melihat ke atas dan menemukan bahwa Divine Void Warrior sedang menatapnya dengan tatapan berbeda di matanya. Dari ketidaktahuan dan penghinaan yang asli, sorot matanya telah berubah menjadi serius secara bertahap. Apakah Divine Void Warrior benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri? Sejak awal, Jack merasa bahwa Divine Void Warrior hanyalah hantu yang bisa menyerang tetapi tidak memiliki kecerdasannya sendiri. Meskipun para prajurit memandang mereka seolah-olah mereka adalah sampah, Jack merasa bahwa tatapan mereka bersatu. Bab 2229. Namun, Jack melepaskan pemikiran seperti itu ketika dia melihat perubahan di mata Divine Void Warrior. Lagi pula, hantu ini memiliki kecerdasannya sendiri. Ini terlalu. Jack merasa terkesima karena dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan. Apa saja hal-hal ini? Lepaskan aku. Maaf. Itu kesalahanku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jeritan menyayat hati datang dari kirinya, dan Jack berbalik untuk melihat. Dia memperhatikan bahwa hampir semua orang berdiri diam di tempat mereka, tetapi wajah mereka sangat ekspresif. Teriakan itu datang dari seorang murid klan asal kekacauan. Tubuh murid itu menegang sementara ekspresi ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tampak memohon saat air mata menetes di pipinya, membasahi kemejanya dalam prosesnya. Terlihat jelas bahwa dia telah menangis selama beberapa waktu. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa, bagaimanapun, karena sebagian besar murid berada dalam situasi yang sama ketika Jack melihat-lihat. Tidak sulit bagi Jack untuk membayangkan ilusi macam apa yang dialami orang-orang ini ketika dia memikirkan ekspresi sebelumnya. Ilusi perlahan membuka setiap bagian ketakutan yang terkubur di hati para murid, mengubahnya menjadi kenyataan. Mengalami rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Wajah murid itu memerah dengan warna merah sebelum dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Murid klan asal Mudelt memuntahkan seteguk darah. Dia tampak seperti udang yang dimasak dan sangat merah. Beberapa saat kemudian,
dia, yang tidak bisa menahan diri, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Cahaya merah jingga menyelimuti orang itu, dan prajurit kekosongan ilahi yang berdiri di depannya menyatakan, kamu kehilangan efektivitas tempurmu, dan kamu telah gagal dalam tantangan. Aku akan mengizinkanmu untuk menyembuhkan lukamu di sini, tapi kamu tidak akan pergi lebih jauh dari sini. Ketika pemenang muncul, semua orang akan dipindahkan dari lereng kekosongan ilahi. Munculnya suara ini benar-benar membangunkan murid klan asal kekacauan. Ketika dia menyadari bahwa dia telah tersingkir, dia tersipu dan berkata, tidak. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia merasakan gelombang darah meluap dari dalam dirinya. Dia pasti kalah tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan gagal begitu parah dan begitu cepat. Suara tua itu pernah berkata bahwa mereka harus mengalami 9 prajurit kekosongan ilahi saat mereka mendaki lereng. Ini adalah yang pertama, dan dia sudah kalah. Jack menghela nafas pelan ketika dia melihat bahwa murid klan asal Mudel telah dieliminasi. Dia tahu bahwa ini adalah tantangan yang sulit, tetapi dia tidak mengharapkan eliminasi terjadi begitu cepat. Dia berpikir bahwa semua murid di sini adalah master yang dikirim oleh sekte masing-masing, dan eliminasi seharusnya hanya terjadi ketika mereka bertemu dengan prajurit Void ilahi ketiga atau keempat. Saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia bisa mendengar sesuatu yang berputar, seperti roda gigi yang diaktifkan. Dia mendongak dengan waspada dan prajurit Void ilahi yang menghalangi jalannya entah bagaimana menghilang tanpa pemberitahuannya. Apakah ini berarti dia diizinkan lewat? Dia menarik napas dan mencoba berjalan ke depan. Jack langsung mengerti ketika dia tidak lagi menghadapi halangan atau dihentikan. Dia tidak membuang waktu lagi saat dia maju. Gumaman dan tangisan kesakitan bergema di sekitarnya, tetapi ini tidak mempengaruhi mentalitas Jack karena dia hanya berpikir untuk bergerak maju. Murid klan asal kekacauan yang merupakan orang pertama yang dieliminasi telah menerima nasibnya dan mengamati sekelilingnya saat dia merawat luka-lukanya. Ketika dia melihat sesosok tubuh perlahan bergerak menaiki lereng, bola matanya hampir keluar dari rongganya saat dia berkata, dia sudah lulus ujian pertama. Dia berhasil lolos dari ilusi sendirian. Jauh di dalam ilusi mereka selain Jack dan dirinya sendiri. Siapa ini? Dia mengenakan pakaian murid Dual Sovereign Pavilion, tapi, kenapa aku tidak melihatnya di masa lalu? Tidak, aku baru saja melihatnya. Bukankah ini Jack, orang yang berkelahi dengan senior? Saudara Theo barusan. Bab 2230. Jack dan Theo telah menyebabkan keributan besar pada waktu itu, dan para murid klan asal yang berantakan tidak berani mengikuti Theo untuk menimbulkan masalah di paviliun penguasa ganda. Mereka yang tidak pergi juga memusatkan semua perhatian mereka di sisi itu. Oleh karena itu, murid ini sangat terkejut ketika dia menyadari siapa orang itu. Orang ini adalah orang pertama yang menembus ilusi. Apakah dia beruntung, atau dia benar-benar mampu? Murid klan asal Mudelt memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia satu alam lebih tinggi dari Jack dan berada di tahap akhir tingkat bawaan. Mereka semua memperhatikan kekacauan ketika Theo membuat Jack kesulitan. Karena orang ini hanya dalam tahap menengah dari tingkat bawaan, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka telah mendengar bahwa dia hanya seorang murid yang lebih tua dan bahkan bukan murid yang dipilih. Murid klan asal Mudel tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang dia pandang rendah lebih kuat darinya. Dia bahkan tidak dalam mood untuk menyembuhkan lukanya. Ah! Pria bertopeng itu berteriak keras, dan kesadaran berangsur-angsur kembali ke matanya. Dia terengah-engah, akhirnya melepaskan diri dari ilusi. Retakan. Divine Void Warrior yang berdiri di hadapannya menghilang setelah berada dalam situasi semi-transparan. Tanpa ada yang menghalanginya, ini berarti pria bertopeng itu memenuhi syarat untuk maju. Dia hanya bisa meratap, ilusi yang luar biasa. Aku juga terperangkap di dalamnya, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Selain itu, pria bertopeng itu merasa bahwa alasan besar dia terjebak di sini adalah karena dia menurunkan kekuatan bertarungnya. Dia juga merasa bahwa Divine Void Slope memiliki tingkat penekanan tertentu padanya. Jika dia memiliki energi penuh, ilusi tingkat seperti itu tidak akan mampu menjebaknya. Dia tertawa dingin memikirkannya. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa semua orang, selain dirinya sendiri, masih terjebak dalam ilusi masing-masing. Mereka semua mengerutkan kening dan tampak sangat menderita. Dia adalah orang pertama yang membebaskan diri. Tentu saja, ada beberapa dari mereka yang bukan siapa-siapa,
tetapi mereka tidak pantas mendapatkan barang-barang berharga di Divine Void Slope. Mereka dipersiapkan untuknya, bukan murid-murid lumpuh yang bahkan tidak bisa melawan. Secara tidak sengaja, dia melihat sekilas murid klan asal kekacauan yang dikelilingi oleh cahaya merah jingga. Namun, orang ini memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan tatapan matanya yang jernih. Dia tidak terjebak dalam ilusi, tetapi prajurit Void ilahi yang menghalangi di depannya tidak menghilang. Pria bertopeng tahu bahwa pria ini pasti telah disingkirkan dan dicibir. Dia hanya seorang murid dari sekte kelas 3, dan itu normal bahwa dia tersingkir saat dia menginjak lereng. Namun, pria ini memiliki ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Mengapa dia melihat Divine Void Slope dengan ekspresi ketakutan, namun cemburu di wajahnya? Saat dia mengikuti garis tatapan murid klan asal Mudelt, dia melihat sosok yang familiar yang telah tiba di titik jarak 18 meter. Dia berdiri tegak, dan Divine Void Warrior sekali lagi muncul di depannya. Pria bertopeng itu sudah memahami aturan lereng kekosongan ilahi. Prajurit Void ilahi hanya akan diaktifkan ketika semua orang berada di titik yang ditentukan, dan babak eliminasi berikutnya baru akan dimulai. Jack, dia tanpa sadar memanggil nama ini yang membuatnya sakit kepala. Selain terkejut, ada banyak ketidakpercayaan dalam suaranya. Jack berhasil melewati tantangan sebelum dia melakukannya. Dia baru saja bangun dari ilusi, tetapi orang ini telah tiba di titik jarak 18 meter dan sedang menunggu babak eliminasi berikutnya. Ekspresi pria bertopeng itu segera menjadi gelap saat dia menatap sosok Jack, tidak bisa mempercayai pemandangan itu. Mengapa? Bagaimana orang itu bisa lebih cepat darinya? Dia telah menerobos ke alam pemadatan pegas, dan dia tidak akan meminum pil untuk menekan kekuatan bertarungnya jika dia tidak perlu datang ke tempat ini. Namun, teknik seni bela diri, keterampilan bela diri, dan pengalaman bertarung yang dia miliki tidak akan berkurang tidak peduli bagaimana dia menekan kekuatan bertarungnya. Dia benar-benar yakin akan datang ke tempat rahasia untuk sumber daya, dan dia tidak pernah memperhatikan orang-orang muda ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Kenapa? Dia menggeram dengan gigi terkatup. Bersambung.